Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga selalu sehat dan jangan lupa jaga kesehatannya. Dan hari ini kita akan kembali lagi belajar mapel bahasa Indonesia dengan Bu Asi. Lanjutan teks berita pertemuan kedua. Tahap-tahap menentukan pokok-pokok unsur berita dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Perhatikan ya. A. Membaca teks secara keseluruhan dengan penuh konsentrasi. Yang B. Memahami pokok-pokok penting dari teks. Yang C. Menentukan dan menuliskan pokok-pokok atau unsur-unsur berita dengan pertanyaan 5W1H. Masih ingatkan 5W1H? Ada di slide yang pertemuan pertama kemarin. Yang D. Menarik simpulan mengenai pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita. 1. Kepala berita berisi topik yang ditulis di bagian awal. Yang kedua, tubuh berita yang berisi dari isi dari berita tersebut. Yang ketiga, ekor berita berisi penutup akhir sebuah berita atau klimaks pemberitaan. Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. 1. Menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Namun, meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, berita tetap dituntut lebih sederhana dan komunikatif. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Contohnya, di awal ada tanda petik. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Di akhir kalimat dikasih tanda titik 2, tanda petik. Kalimat yang menirukan ujaran orang lain. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal yang berisi tentang urutan waktu. Contohnya, kemudian, seperti, awalnya, sejak, setelah. Yang keempat, menggunakan keterangan waktu yang berfungsi untuk menjelaskan kapan terjadinya berita tersebut. Lanjutan dari kaidah kebahasaan. 5. Berkata kerja. Contohnya ujar, tugas, dan tutur. 6. Kalimat fakta dan opini. Apa fakta itu? Fakta adalah hal yang merupakan kenyataan yang benar-benar peristiwa atau berita itu terjadi. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang. 7. Kata kerja mental. Kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Nah, setelah kalian mempelajari slide-slide sebelumnya tadi, waktunya anak-anak sekarang mengerjakan tugas yang sudah diberikan Bu Asi di slide materi ini. Sebelum kalian mengerjakan tugas, slide materi di atas sampai kalian catat di buku tugas kalian ya. Kemudian kerjakan tugasnya di kertas folio
Setelah itu upload di Google Classroom untuk jawabannya. Berarti ada 2 tugas, satunya di kertas folio, yang satu langsung di-upload di Google Class. Jangan lupa catatannya ditulis ya. 1. Masih ingatkah kalian dengan unsur-unsur berita itu apa saja? Coba kalian sebutkan. Soal yang kedua, carilah sebuah teks berita di media cetak atau internet. Kemudian tempelkan teks berita tersebut di kertas HVS. Kemudian dari berita tersebut kalian cari apa unsur-unsur yang terkandung dalam berita tersebut. Unsur-unsur tadi kalian masih ingat yang ber-5W1H. Soal ketiga, setelah itu carilah struktur berita pada teks berita yang sudah kalian buat atau kalian